Bisa. Ada Mbak Dukun sedang obatin pasiennya. Kita terhipnotis. Saya adalah salah satu orang yang terhipnotis oleh Jokowi dari gorong-gorongnya yang ternyata garong. Luar biasa memang seorang Jokowi ini gitu ya. Guys, Roy Suryo mantan Menteri Pemuda dan Olahraga kasih saran agar rakyat ini nggak gampang lupain dosa Jokowi yang berjalan 10 tahun kemarin. Karena bagi Roy, semua kesalahan Jokowi itu sampai bikin rusak Indonesia sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang video yang beredar di dunia maya ya, dan sangat viral, yakni berisi video hinaan gitu ya, dalam tanda kutip kepada Jokowi dan Gibran. Saya sih sebetulnya tidak tahu ya, ini masuk kategori hinaan ataukah tidak ya. Yang jelas saya yakin gitu loh. Pengeditan video menggunakan AI ini ya, dari foto menjadi video bergerak ini, tujuannya adalah melecehkan. Saya yakin itu tujuannya melecehkan. Tetapi apakah ini masuk kategori melanggar hukum ataukah tidak, saya tidak paham ya. Yang jelas menurut saya ini adalah perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan ya. Selain itu teman-teman juga muncul Mbak Novi Bule ya. Tentu teman-teman sudah tahu ini orang dulu mendukung Jokowi garis keras bro ya. Bahkan dulu ketika si Roti Gulung ya mencaci Pak Jokowi sebagai bajingan TOLOL itulah ya. Itu ini orang ya, Novi Bule ini sampai nyamperin itu si Roti Gulung di Bareskrim. Saya masih ingat itu ya. Ya. Tetapi ya, setelah Pak Jokowi berpisah kongsi dengan partai terbesar di Indonesia, ini orang ya langsung menjadi salah satu haters Jokowi yang paling militan ya. Orang yang ya mungkin merasa dirinya mirip Bule ini mengaku tertipu ya, terhipnotis oleh sikap Sri Mulyono. Wah. Selain itu teman-teman juga ada video tentang si maling panci yang masih saja gitu ya menyerang Jokowi. Katanya benci banget sama Jokowi. Tapi kok setiap hari yang dibahas Jokowi aja ya, yang disebut-sebut Mulyono aja. Gak habis pikir saya dengan orang macam kayak gini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bisa. Ada Mbak Dukun sedang obatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena digona-gona. Di sini saya kombat kami temu tebak Jokowi baca mantra dan segala air putih lalu pasien disembuh. Silakan katakan aku banget. Jangan suka Iya, teman-teman ya, ini adalah yang saya singgung pada saat opening tadi. Jadi ada semacam foto yang diubah menjadi video dan ini hasil dari rekayasa AI ya. Ini pengeditannya dilakukan oleh AI gitu. Saya tidak tahu ini masuk kategori penghinaan ataukah tidak, tetapi saya yakin ini orang yang membuat ini tujuannya itu mengejek gitu ya, tujuannya itu merendahkan ya. Itu keyakinan saya dan saya menganggap bahwa ya kelakuan seperti ini itu tidak layak gitu lah ya, nggak etis gitu ya. Kalau memang benci dengan Pak Jokowi ya udahlah benci aja, tapi nggak usahlah semacam kayak gini. Menurut saya ini kurang etis aja lah ya toh. Iyalah, lanjut.
Kita terhipnotis. Saya adalah salah satu orang yang terhipnotis oleh Jokowi dari gorong-gorongnya yang ternyata garong. Luar biasa memang seorang Jokowi ini gitu ya. Dia mampu menghipnotis. Makanya saya bilang, saya tidak sakit hati Jokowi menjadi pengkhianat bangsa ini, tapi saya sakit hati karena menjadi bagian orang yang sudah mendukung Jokowi gitu. Dan ini beban mental buat saya ketika saya menjadi salah satu orang yang sudah membesarkan monster tersebut. Kenapa akhirnya saya sangat mengkritisi Jokowi dan keluarganya? Ya karena saya sudah membesarkan monster tersebut. Terhipnotis sebentar-sebentar, Mbak Novi. Omongan Anda ini keren kali, macam Deddy Corbuzier ya kan? Macam Tommy Rafael. Pak Jokowi menghipnotis sebentar-sebentar. Emang Pak Jokowi itu tukang gendam? Emang Pak Jokowi itu mentalis? Emang Pak Jokowi itu pakar hipnotis, pakar hipnoterapi? Kok Anda mengatakan bahwa Anda terhipnotis? Jangan gitulah. Kalau Anda dulu menganggap Pak Jokowi itu baik, Pak Jokowi itu hebat, itu berarti penilaian Anda pada saat itu gitu loh. Dan saat ini Anda balik kanan menyerang Pak Jokowi, itu adalah pandangan Anda saat ini yang mungkin saja dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di sekeliling Anda. Misalnya ya, karena latar belakang Anda sebagai seorang kader partai terbesar di Indonesia misalnya ya kan. Kalau nggak ikut menyerang Pak Jokowi nanti ya nggak mendapatkan posisi yang bagus gitu kan. Bisa jadi juga kan. Iyalah, jangan dianggaplah rakyat Indonesia ini bodoh-bodoh. Bisa kau bodohin seenak jidat kau itu. Lanjut. Rakyat jangan lupakan dosa 10 tahun Jokowi. Guys, Roy Suryo mantan Menteri Pemuda dan Olahraga kasih saran agar rakyat ini gak gampang lupain dosa Jokowi yang berjalan 10 tahun kemarin. Karena bagi Roy, semua kesalahan Jokowi itu sampai bikin rusak Indonesia sampai sekarang. Apalagi, Roy juga ngeliat kalau Jokowi berusaha memberikan citra positif ke rakyat biar dosa-dosanya itu gak kelihatan. Contoh kayak kebijakannya yang ngerusak itu ya kayak reklamasi. Ini bikin susah rakyat di pesisir laut dan ngerusak alam. Terbukti dari PSN era Jokowi rata-rata cuma nguntungin pihak swasta. Menurut kalian, kesalahan apa lagi guys yang udah dibikin Jokowi? Ya teman-teman ya, ini adalah ya sebuah rangkuman gitulah yang dibuat oleh salah satu konten kreator ya, salah satu kanal di YouTube begitu, mengenai pendapat atau apa namanya komentar lah gitu ya. Pernyataan yang disampaikan oleh si Maling Panci bro, si Maling Panci. Ingat ya si Maling Panci ya, siapa ya? Iyalah, itu loh yang meninggalkan rumah dinas ya, semua peralatan dapurnya dibawa ya, panci segala macam. Nah menurut teman-teman bagaimana ya? Kita saksikan aja nih habis ini bareng-bareng ya. Potongan videonya ya, yang nggak lengkap sih ya, tetapi minimal itu bisa memberikan ya pemahaman lah kepada kita apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan ya. Perkara teman-teman setuju atau tidak, tulis saja nanti di kolom komentar ya. Ini dia. Jadi dulu itu zaman Romawi dulu tuh kan ada istilah gitu. Kalau rakyat lapar ya, kalau nggak bisa memberikan makanan rakyat, hibur dia dengan sirkus. Oh, supaya dia lupa kelaparannya. Supaya dia lupa kelaparannya. Takjub. Dulu kan di sirkus zaman dulu kan memang luar biasa. Adegan dia kan ada trampolin, kemudian setelah adegan manusia dulu zaman dulu banget kan ada adegan dengan singa gitu ya, sampai ada gladiator segala gitu ya. Kemudian tapi kan sekarang kan aturan memang tidak membolehkan. Ya kan dulu kan kita juga tahu lah dulu zaman ada holiday sirkus, ada oriental sirkus gitu. Jadi saya melihat ini kok kayak kalau kita lihat di sirkus itu kan selain ada singa, ada gajah, ada lumba-lumba kadang-kadang. Itu kan kadang-kadang juga ada simpanse. Oke. Simpanse naik motor. Sampai saya bayangkan aja. Topeng monyet. Lah dalam bentuk kecil, dalam skala kecil ini sekarang menjadi topeng monyet kan. Makanya kan topeng monyet itu kan sering disebut ya Sarimin naik motor gitu. Mukidi naik motor gitu. Enggak ini beneran loh nih. Saya bilang Sarimin beli Mukidi itu kan memang di topeng monyet itu disebut begitu loh. Bukan yang lain. Jadi menurut saya apa yang dia lakukan itu secara makro itu kayak sirkus. Pak Jokowi ya? Iya. Jadi orang-orang tuh dihibur dengan pertunjukan supaya orang tuh lupa. Lupa dengan apa?
lupa dengan prestasi dalam tanda kutipnya. Oh, jadi dia sengaja menghibur kayak touring itu. Betul. Supaya orang lupa. Supaya orang lupa. Secara media, saya bukan, sekali lagi saya bukan sosiolog. Orang lupa terhadap pelanggarannya kira-kira. Betul. Orang lupa terhadap pelanggarannya, orang lupa terhadap dalam tanda kutip prestasinya. Ketidakberhasilannya. Prestasi internasional. Oke. Dari finalis UCC RP. Oh. Tim komunikasi presiden justru sekarang malah menjadi tukang cebok dari orang nomor 2-nya. Kan malah ngikut. Justru tim komunikasi presiden digunakan oleh wakil presiden. Okay. Iya, untuk nutupin kegiatannya. Ya, kan wakil presiden kan juga sempat sebulan yang lalu, ya kira-kira 2-3 minggu yang lalu, kan menjadi dalam tanda kutip orang hilang. Oke. Kegiatannya apa? Ya, kan nggak ada kegiatannya. Betul. Ya, sempat mau ke Indonesia Timur batal, sempat mau meresmikan makan bergizi gratis nggak jadi, ya kan gitu. Hanya datang untuk makan bergizi gratis di Tangerang yang deket-deket gitu. Dan itu publikasinya kan kayak wah sok banget gitu. So apa malah bikin yang tadi yang di sosmed gaya-gaya alay tadi. Ini kan negara terlalu mahal untuk membiayai orang kayak gini gitu loh. Orang yang kapasitasnya tidak jelas tapi sudah terlanjur jadi, ya. Kemudian masih ada tim komunikasi yang sangat luas, ya. Dan lebih konyol lagi, justru di kementerian yang lain, ya maaf ini kemana-mana, tapi ini harus saya katakan, di Kementerian Komdiji, di tempatnya Mutia Hafid, itu malah ngangkat staf susnya, itu justru mantan Basar kan, gitu. Jadi Basar yang dulu juga malah menghina-hina Pak Prabowo kan, gitu, yang namanya si Rudi Valinka itu, si Kurawa namanya. Dan Mutia dengan sangat polos waktu itu mengatakan, saya nggak tahu kalau Rudi S ini adalah Rudi Valinka. Gimana sih kok nggak ngerti? Semua orang jelas. Jadi kata-kata si Rudi Valinka atau Kurawa ini dengan kata-kata Fufu Fafa ini sih 11-12 mirip nih, satu guru satu ilmu. Satu lagi sama dengan utusan kursus presiden yang untung sudah berhenti dia, yang kasus dengan penjual es teh itu, si Gus-Gusan itu. Nah itu. Dan ini sama. Jadi kalau negara ini masih membiayai orang-orang seperti ini. Alangkah ruginya negara dan sangat tidak tepat dengan apa yang Pak Prabowo lakukan. Kalau kita lihat touringnya, itu kan touringnya terus terang menurut saya ya abal-abal juga gitu loh. Touring kurang dari 10 orang gitu kan ya. Itu kan namanya bukan touring gitu loh. Ngapain juga gitu loh. Tapi kan aneh gitu. Publikasinya sebagian besar, dibuat flyer yang menurut saya ada kesengajaan itu. Nggak mungkin nggak disengaja, flyer itu ditulis presiden gitu loh. Terus kemudian yang dia ikut itu hanya dari rumah ke sebuah kafe, ya, dari sebuah kafe kemudian balik lagi gitu ke rumahnya. Tapi kan itu kan disebut wah peresmiannya itu oleh presiden gitu. Jadi kan ini kan memang sengaja membuat orang perhatian ke situ. Melupakan dan orang tepuk tangan lagi. Dia menggunakan motor Kawasaki yang Kawasaki itu dulu dipakai juga untuk nyoba rencana jalan tol Balikpapan IKN itu, ya gitu, sama motornya gitu. Dan motor itu masih ada tulisannya dibuat dengan huruf emas gitu, nama dia Jokowi itu RI1. Masih ada di situ tulisan itu motor itu gitu kan. Jadi apa sih orang ini gitu. Tapi kalau saya lihatnya dari sisi media, apa itu, Mas? Dia berusaha betul untuk tetap trending di media sehingga satu orang melupakan prestasi dalam tanda kutip, ya, dan melupakan apa yang sekarang sedang digali terhadap berbagai hal-hal atau kebijakan yang sangat tidak bijak di masa lalu. Iya. Sudah kita lihat bareng-bareng teman-teman ya, cukup panjang. Itu tadi adalah sebetulnya adalah 3 potongan ya yang saya jadikan satu. Jadi itu diambil di momen-momen tertentu saja gitu ya. Dan menurut saya cukup menarik apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan ya. Dan menurut saya dari sepanjang video yang kami spill ya, yang sudah kami sajikan barusan, ini nggak mengandung kritik, tetapi mengandung sindiran dan nyinyiran, hinaan, ya ini sih menurut saya gitu ya. Saya nggak ngerti juga ya kenapa ini orang ya, narasumbernya tadi itu benci banget sama Pak Jokowi, saya tidak paham gitu ya. Cuma yang saya tahu yang bersangkutan ini pernah dipenjara. Ya, pernah dipenjara kalau nggak salah tahun 2021, seingat saya.
dan keluar tahun 2022 seingat saya gitu ya. Dan itu nggak tahu juga ya, itu berhubungan dengan penghinaan Jokowi kalau nggak salah ya. Dan dia di penjara gitu loh. Apakah karena itu ya, kemudian dia membenci Pak Jokowi sedemikian bencinya ya, karena menganggap bahwa dia di penjara itu karena cawe-cawenya Pak Jokowi. Kalau kau tidak menghina ya kan, hanya sekedar mengkritik, nggak mungkin lah Pak Jokowi itu akan mempidanakan. Lagian saya belum pernah ngelihat Pak Jokowi itu melaporkan ya hater-haternya gitu loh. Dihina, dicaci, dimaki, difitnah Pak Jokowi, diam aja gitu loh. Saya nggak ngerti kenapa ini orang kok sepertinya benci banget gitu ya, termasuk si host itu ya, si mantan ketua KPK. Nggak ngerti juga, padahal dia pendukung Pak Jokowi loh tahun 2014. Saya masih ingat betul karena saat itu saya masih sering nonton televisi gitu ya. Itu orang ya, waduh kalau membela Pak Jokowi pada saat pencapresan ketika itu, aduh udah kagak ketulungan. Setelah itu dipenjara juga. Nah, saya nggak ngerti kenapa kok setelah dipenjara orang-orang ini membenci Pak Jokowi. Apakah mereka berharap gitu loh bahwa hei Jokowi, kamu kan sudah aku bantu dulu naik sebagai presiden ya, aku juga ikut mendukungmu. Saat ini saya bermasalah dengan hukum, bantulah saya. Apakah seperti itu? Dan Pak Jokowi nggak mau bantu. Akhirnya ketika mereka itu semua di penjara, akhirnya bencinya kepada Jokowi kagak ketulungan. Ya nggak tahu juga saya ya toh. Iyalah karena saya nggak kenal sama mereka berdua. Lanjut, lanjut. Pak Jokowi memang dengan sadar sebenarnya sedang punya agen. Nah, ini juga saya sudah gatel juga pengen mengomentari Mbak Oki ini ya. Beliau ini sebenarnya orangnya keren ya, sastrawan dan sosiolog. Dan dia banyak karyanya, hasil karyanya banyak, dan dia udah PhD, mungkin bahkan udah profesor mungkin ya. Tapi saya selalu melihat begini, ada benang merah antara orang-orang yang pintar secara akademis ini ketika dia ada kaitannya dengan UGM. Ini dia kan pernah kuliah di UGM ya, mungkin nggak tahu ya karena Mas Ganjar dengan Mas Anies ini kan Pak Ganjar dengan Mas Anies kan orang UGM ya. Nah sekarang kan presidennya Pak Prabowo bukan dari UGM. Nah ketika dulu Pak Jokowi jadi presiden karena mewakili UGM juga mereka oke-oke aja. Karena bagaimanapun juga sebenarnya dalam aspek politis kita juga sangat paham yang namanya grupnya UGM Gate, kemudian UGM Connection, kemudian ITB Connection, UI Connection dan sebagainya itu pasti mempengaruhi, sangat berpengaruh sekali. Karena kita bisa melihat misalnya zaman dulu kementerian itu misalnya Berkeley, kemudian ada kementerian pada zaman siapa UGM, kemudian kementerian zaman siapa UI, dan pakai adalah ITB dan sebagainya, itu biasa dalam politik ya. Karena yang namanya dalam konteks kampus ya. Karena dulu di kampus itu kan memang sangat semarak sekali yang namanya aktivis mahasiswa yang kalau sekarang sih udah mulai menurun ya. Aktivis mahasiswa HMI, kemudian PMII, kemudian GMNI dan lain sebagainya. Itu juga nanti ada kaitannya dengan kampus, kemudian ada kaitannya juga dengan kegiatan organisasi mahasiswa ini. Ini berkaitan semua sebenarnya, ini aspek politis ya. Nah, yang saya sangat sayangkan beberapa kali ada omongannya dulu Mbak Oki ini bicara tentang Jokowi, mitos Jokowi ya kan, mitos Jokowi yang merakyat ya, kemudian itu dianggap sebagai mitos bagi dia. Padahal faktanya memang rakyat banyak yang senang ya. Padahal kan beliau ini kan sosiolog ya. Sosiolog ini bagaimana dia harusnya bisa mempelajari perilaku masyarakat terhadap pandangannya terhadap Jokowi dan sebagainya. Harusnya dia jujur juga melihat mungkin ada beberapa settingan, tapi ada beberapa yang bisa jadi ada memang benar-benar murni dari rakyat ya. Itu ya namanya settingan dari pemerintah kan kadang-kadang ada ya, misalnya kedatangan apa itu biasa. Tapi faktanya banyak juga masyarakat yang mencintai Jokowi ini memang dari nuraninya sendiri gitu loh. Nah, ini berkaitan dengan konten dia misalnya terlalu mengada-ngada menurut saya. Misalnya Jokowi ini bukan post power syndrome, tapi dia mempersiapkan Gibran. Nah, makanya dia bilang Prabowo harus hati-hati. Gimana ceritanya gitu loh. Dia Ya,
Itu saya mengerti ya, itu adalah golongan para kadrunwati ya, para sengkuniwati yang ya menyerang Pak Jokowi, dan pernyataan itu sebetulnya bukanlah pernyataan baru. Pernyataan tersebut sudah lama ya, kalau nggak pasca Pilpres ya sebelum Pilpres. Tetapi sih seingat saya pasca Pilpres ya, dan disampaikan di kalau nggak salah disampaikan di podcast kanalnya EF Saipullah kalau tidak salah. Kalau misalnya saya keliru, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi ya. Intinya orang tadi itu menuduh ya, bukan menganggap dan bukan menduga gitu loh, menuduh Jokowi secara sadar itu melakukan sabotase gitu loh. Waduh, saya nggak ngerti gimana pola pikir mereka itu ya. Kalau menyabotase negeri ini gitu ya, nggak mungkin lah aset negeri ini bertambah. Tidak mungkin lah hutang-hutang di negeri ini juga dibayar. Walaupun juga di masa pemerintahan Pak Jokowi, hutang juga semakin tinggi. Tetapi kan itu akumulasi dari presiden-presiden sebelumnya juga. Di masa pemerintahan Pak Jokowi, hutang yang berhasil dibayar itu seingat saya 8.000 triliun seingat saya ya. Dan juga sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh pihak asing itu juga saat ini sudah sebagian besar gitu ya, sudah dikuasai lagi oleh Indonesia, sahamnya dibeli. Ya, kalau sabotase mau merusak bangsa dan negara, gimana pola pikirnya kalian itu? Lanjut. Ya gue bangga, gue senang dipanggil Ternak Mulyono daripada dipanggil anak abah. Hah? Apa? Anak abah kerjaannya apa? Ngetep terus, ya masih mending gue Bapak kita, Bapak Ternak Mulyono. Mulya itu artinya mulia ya, jangan salah ya. Mulyono berarti hidupnya itu selalu mulia, selalu mulia terus, selalu sejahtera terus. Itu hebatnya Ternak Mulyono. Anak Mulyono nih bos, senggol bos. Setuju ya, setuju itu di atasnya setuju. Hahaha. Lebih baik saya masuk kategori ya, masuk kandang Ternak Mulyono lah ya, daripada disebut anak wabah ya kan, daripada disebut anak kebo gitu ya kan, RT 16%, RW 24% gitu kan, yang bisanya cuma ngedabrus, bisanya cuma mencari kesalahan orang ya, menyebarkan hoax. Ya mending jadi Ternak Mulyono aja, lebih membanggakan bro. Iya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan ya, kita lihat bersama video tentang si maling panci ya, yang kalau saya simpulkan dia sedang mengingatkan rakyat Indonesia agar tidak melupakan 10 dosa Jokowi selama memimpin Indonesia 10 tahun. Wah, kok dipas-pasin 10 sih ya kan, 10 tahun 10 dosa. Berarti 1 tahun melakukan 1 dosa gitu ya. Ada katanya benci gitu ya. Iya, katanya benci Jokowi ya kan. Tapi tiap hari, tiap jam ya, yang disebut-sebut, yang dibahas Jokowi terus ya kan. Perhatian banget sih sama Jokowi ya kan. Benci apa cinta nih ya. Lagian ya, 10 dosa itu kan versi kalian gitu ya. Kocak banget menurut saya gitu loh. Karena apa ya? Karena di mata sebagian besar masyarakat Indonesia, Jokowi itu nggak punya dosa kepada rakyat, justru kalian yang penuh dosa gitu loh. Suka mencaci, memaki, bahkan memfitnah gitu loh. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang video yang beredar di dunia maya ya, dan sangat viral sekali, yakni berisi video hinaan kepada Jokowi dan Gibran versi saya gitu ya. Walaupun sebetulnya saya tidak tahu ini masuk kategori penghinaan ataukah tidak ya. Yang jelas menurut saya video-video semacam itu ya tidaklah layak untuk dibuat gitu ya. Selain itu juga tadi ada Mbak Novi Bule yang mengaku terhipnotis oleh Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh si maling panci yang mengingatkan 10 dosa Jokowi semasa menjadi Presiden Republik Indonesia, dan dia meminta agar warga Indonesia tidak melupakannya. Nggak bakal lupa bro, beneran yakin nggak bakal lupa rakyat Indonesia dengan jasa-jasa yang sudah diberikan Jokowi kepada bangsa dan negara ini ya. Dan rakyat juga nggak bakal lupa tentang panci, perihal panci yang kau bawa pulang dan tidak kau kembalikan. Bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya teman-teman ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.